Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan Bapak Ibu semuanya? Ada 5 rahasia bagaimana Al-Quran ini bisa menyembuhkan, atau bagaimana kita bisa melakukan terapi Al-Quran, terapi ruqyah syar'iyyah. Baik, ada 5 rahasia kenapa Al-Quran yang selama ini saya bacakan tidak berpengaruh apa-apa. Kenapa Al-Quran yang dibacakan di masjid oleh imam saya tidak menyembuhkan saya? Bahkan imam masjid pun sakit keluarganya, misalkan ya. Atau kenapa ketika ada orang kesurupan saya bacakan Al-Quran, setannya malah mengikuti, lebih pinter malah. Saya baca ayat kursi, dia baca Yasin ya, itu ada di Pematang Siantar begitu Pak. Ustadz gimana saya bacain ayat kursi, jinnya baca Waqiah Ustadz, dan dia hafal tuh Yasin, Ar-Rahman, saya nggak hafal katanya. Bagaimana kalau begini ya? Ya ini dia ya, ada rahasia-rahasia di dalamnya. Baik Bapak Ibu semuanya, ada 5 rahasia ya. Yang pertama adalah kekuatan bacaan. Tentunya selain izin Allah ya, ada kekuatan getaran frekuensi tertentu yang membuat setan ini gentar, selain dengan bacaan itu sendiri. Baik ya. Jadi kualitas bacaan atau baiknya tajwid, tahsin dan lain-lain itu 1 dari 5 rahasia. Jadi seseorang yang baik Qur'annya saja tidak mengetahui yang lainnya tidak akan bisa melakukan ruqyah syar'iyyah. Seseorang yang hafal Qur'an pun bisa masih terganggu dengan setan. Ya, karena ada rahasia-rahasia lain. Diperhatikan. Yang pertama adalah frekuensi bacaan Al-Quran ya. Yang kedua, niat. Kita membacakan Al-Quran dengan disertai niat. Ini insya Allah ada e-book, ada diktatnya besok barangkali ya. Kemudian yang ketiga, teknik. Kita butuh teknik Pak, atau cara. Yang keempat, kenali musuh Anda, siapa musuhnya. Jangan sampai salah fokus Ibu. Misalkan Bapak pulang ke rumah, oh iya istri saya ini banyak setannya nih, suka marah-marah, nggak jelas. Kita ruqyah fokus kepada istri kita, bukan fokus kepada setan. Di mana? Di dalam kolbunya. Bahkan sentuh dengan tangan kita. Baik, itu ya. Yang kelima, hancurkan perisainya Pak. Ini yang paling berat. Ini poin nomor 5, perisai di dalam dadanya. Baik, saya analogikan ya. Saya analogikan agar Bapak Ibu memahami betul-betul ya. Yang pertama adalah apa tadi? Kekuatan nada atau kualitas bacaan. Seperti saya punya pedang yang tajam Bapak. Baik, ini pedang yang tajam, samurai yang tajam. Cukup tidak untuk mengalahkan musuh? Tidak. Butuh tangan yang kuat, keyakinan yang kuat, butuh niat, betul kan? Betul. Cukup nggak 2 hal itu? Tidak. Butuh cara untuk memainkan pedang ini. Baik ya. Yang keempat butuh apa? Tahu kelemahan musuh dan tahu musuh kita siapa. Yang keempat, hancurkan perisai yang menghalangi bacaan ini tembus ke kolbunya. Apa perisainya? Kesyirikan dan lain-lain akan kita bahas di sini insyaallah. Baik ya Bapak Ibu semuanya, kita akan melaju ke tahap berikutnya. Jadi yang pertama, rahasianya adalah bacaan yang baik. Baik, sekarang saya minta kepada salah satu dari peserta untuk membaca ayat ini. Silahkan siapa yang bersedia, saya berikan mic-nya. Salah satu dari ibu-ibu dan dari bapak membaca ayat ini. Silahkan yang bersedia, tolong bacakan. Ini bukan lomba Bapak Ibu semuanya, tapi simulasi. Bapak akan merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan saat ayat ini dibacakan oleh 3 orang yang berbeda. Baik, silakan. Siapa yang Bapak? Ya, silakan. Ya, silakan. Yang lain menyimak ya, menyimak itu mendengarkan dengan kolbu. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul. Jazakallah khair ya. Terima kasih ya. Sekarang Ibu, siapa yang mau baca? Siapa yang bersedia? Silahkan. Silahkan. Boleh? Ya, Ibu, boleh. Bismillah. Ya, silahkan. Sadaqallah. Terima kasih Ibu. Saya minta pendapatnya buat Bapak, ada merasakan sesuatu nggak saat Al-Quran tadi dibacakan oleh dua orang pembaca? Coba angkat tangan dan sebutkan rasanya apa. Bergetar, itu ya, baik. Panas, baik. Yang lain? Angkat tangan. Nggak apa-apa, dulu sih ada perbedaan. Punggung langsung. Ada lagi yang ibu-ibu. Merinding, ada lagi yang lain. Panas di punggung, yang lain Ibu belakang. Merinding. Jangan sama-sama. Jangan sama, rasa akan beda. Bergetar, tenang, itu kan beda ya. Ada lagi yang lain yang lebih unik. Bapak? Nyaman, baik. Ada lagi yang lain? Baik. Sekarang mohon disimak teman-teman semuanya, disimak karena ini salah satu dari proses ya, proses menuju kepada kepahaman tentang terapi Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dirasakan itu dengan kolbunya, Pak ya. Rasakan Al-Qur'an ini menyebar ke seluruh tubuhnya ya, menyentuh titik kolbunya. Semoga Allah menghancurkannya. Rasakan apa yang terjadi, terasa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wazanna ma wa'adana rabbuna haqqan. وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فعدنا معدل بينهم اللعنة الله على الظالمين قالوا نعم فعدنا معدل بينهم اللعنة الله على الظالمين قالوا نعم فعدنا معدل بينهم اللعنة الله على الظالمين. Sadaqallahul azim. Baik. Coba angkat tangan dan apa yang dirasakan? Sejuk, baik. Ada lagi? Sejuk, ada lagi? Masih sama ya? Jantung berdebar ya, bergetar, mulai berdebar. Ada lagi? Sedih, ada lagi? Belakang apa Dek? Goncangan, merasa sesuatu? Polisi langsung panas. Panas, dua Ibu. Enak, ada yang lagi? Kaki, baik. Ada yang lain? Ada yang nangis teman-teman ya? Baik. Saya bacakan barusan kurang dari 2 menit. Bayangkan jika dibacakan 1 jam, kira-kira ada efek kepada jasadnya? Tidak ada satupun jenis penyakit yang akan tahan dibacakan dengan Al-Quran. Tidak ada satu jenis penyakit pun. Bahkan Allah berfirman, seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka gunung pun pecah karena takut pada Allah. Pecah ya. Sekarang
ketika Al-Quran ini dihantamkan kepada jiwa-jiwa yang tenang, Masya Allah, rasanya akan luar biasa. Namun ketika dihantamkan pada orang-orang yang belum mau hijrah, belum mau taubat, atau bahkan masih ragu kepada Al-Quran, maka tidak akan berimbas apa-apa. Wala yazidu zalimina illa khasarah. Maka Al-Quran ini tidak akan menambah kecuali mudarat. Ya. Tapi bagi yang menyimak, yang mempersiapkan jiwa raganya, ini akan terjadi perubahan. Bahkan sebuah kesembuhan yang tidak mustahil, mudah sekali buat Allah. Baik teman-teman semuanya, ini yang pertama. Tapi ini baru satu poin. Bacaan yang dizahirkan, yang dijaharkan. Jadi ruqyah itu Pak tidak begini sambil berdoa pelan-pelan, bisik-bisik, tidak. Tapi dengan suara yang keras. Bukan hanya keras, tapi juga menjiwai, begitu intinya. Kita paham apa yang kita bacakan. Bagaimana kalau tidak hafal surat ini? Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas itu sudah ayat ruqyah. Bahkan ketika Rasulullah kena sihir, maka turunlah Al-Falaq dan An-Nas sebagai asbabun nuzul. Turunnya dua surah itu adalah ketika Rasulullah kena sihir. Luar biasa sekali. Bahkan Aisyah berkata, dahulu Rasulullah suka minta perlindungan dari ain, tapi setelah turun Al-Falaq dan An-Nas, maka Rasulullah mengambilnya sebagai perlindungan. Ya, Bapak Ibu, dahsyat sekali, ya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ya, itu dia. Bacaan yang baik itu berpengaruh Pak, menggetarkan, ya, menggetarkan jiwa seseorang, jiwa manusia yang baik. Jadi Al-Quran ini adalah obat yang baik bagi jiwa yang baik dan kolbu yang hidup. Al-Quran adalah obat yang baik bagi jiwa yang baik atau jiwa yang ingin menjadi baik. Ya, jadi tidak untuk orang baik saja, orang-orang yang ingin menjadi baik. Baiklah. Teman-teman semuanya, ada 3 reaksi saat Al-Quran dibacakan setidaknya, dan ini menunjukkan siapa Anda, ya. Yang pertama, orang dibacakan Al-Quran bergetar kolbunya bergetar Pak, bahkan ada yang sampai badannya ikut bergetar. Yang pertama, ya. Yang kedua, menangis. Ya, baik menangis sampai menetas atau hanya berkaca-kaca. Ketika kondisi menangis, ada 2 hal, 2 kemungkinan. Bisa jadi ruhnya menangis, ya, yang fitrah. Bisa jadi setan di dalam dirinya, baik takut atau munafik, dia pura-pura menangis. Baik, yang ketiga, tidak terasa apa-apa. Ini golongan yang ketiga, ya. Tidak terasa apa-apa, seperti sesuatu yang lewat saja, masuk kiri keluar ke kanan. Itu hatinya yang mati. Karena seorang yang beriman bergetar kolbunya ketika dibacakan, pasti. Kecuali tidak menyimak betul-betul, ya. Baik. Nah, sekarang yang berikutnya, niat dan keyakinan, ya. Ini juga sesuatu yang wajib kita pelajari, bagaimana Quran ini memiliki kekuatan, ya. Ibu, Bapak datang ke sini dengan niat tidak? Apa niatnya? Belajar, ya. Karena niat itu maka sampailah Bapak ke sini. Ada yang paling jauh dari sini. Ketika baca Al-Quran, kita meniatkan untuk menghantam setan di dalam diri seseorang. Begitu. Menterapi sakit seseorang tersebut. Terutama menterapi apanya? Kolbunya. Baik. Bagaimana keyakinan ini akan tumbuh? Adalah dari pengalaman Pak, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus melakukannya berulang-ulang hingga kita betul-betul yakin. Kalau kita belum berpengalaman, maka kita melihat pengalaman orang lain. Nah, sekarang kita akan melihat apa namanya? Di sini kekuatan niat bekerja. Hah? Ini hari ketiga tidak ada tempat lagi buat jin-jin sombong.
Hari ketiga ini, hari kedua. Sudah taubat, sudah pergi kamu. Ukhruj ya Allah. Ukhruj. Ukhruj ya Allah. Yang sentuh apa? Runtuhkan kesombongan kamu. Itu lebih baik buat kamu. Runtuhkan kesombongan. Hancur atau jari-jari kamu akan hancur perlahan-lahan. Ya, jadi itu pelajarannya bukan bukan doa yang panjang-panjang, tapi yang disertai dengan kekuatan niat. Itu tadi sebuah doa bukan sebuah bacaan. Bismillahirrahmanirrahim la yaduru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada yang hafal doa itu? Ada yang tahu artinya? Nah, kan nggak tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang di atas namanya tidak ada satupun bahaya baik di langit ataupun di bumi, ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dan dia Maha melihat dan lain. Jadi ketika dibacakan, ketika dia menyerang kita, Pak, saya baru baca doa, artinya membaca doa perlindungan dengan menyebut asma Allah yang di atas namanya tidak ada satupun bahaya baik di langit ataupun di bumi, ya. Kemudian dan Allah Maha melihat, ya, alim, wa huwas samiul alim, ya. Nah itu dia, setan itu langsung jatuh, Pak. Itu refleksi betul-betul setan itu seperti itu ketika kita bergantung kepada Allah, ketika kita meniatkan, ya. Bahkan ketika setan ini bereaksi menyerang saya tidak baca apa-apa di dalam kolbu saya sekalipun. Banyak orang yang tanya, tadi baca apa dalam hatinya? Tidak baca apa-apa. Hanya saya berpikir dia itu setan dan saya manusia. Setan makhluk yang lemah, yang Allah hinakan, dan kita adalah makhluk yang mulia. Coba, silahkan saja kalau kamu bisa begitu. Namun ketika dia mulai membahayakan saya, mulai mendekati, saya mulai baca doa perlindungan. Maka malaikat meringkusnya, Pak. Allah alam bisawab. Satu kekuatan menghentikan dia. Ini tidak hanya satu kali terjadi, banyak sekali, puluhan video. Berbagai ilmu tidak ada yang mampu menembus Al-Quran ini, Pak. Tidak ada yang akan mampu, ya, tidak akan. Satu lagi, kalau Bapak Ibu tidak percaya, teman saya, ya, Abu Ajhar Askari. Jadi ada seseorang yang sudah bosan dengan kesaktiannya, dia ingin membuang kesaktiannya, Pak. Ternyata setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, ini pun di sini kita bisa melihat. Jurus apa ini? Jurus apa ini?
Ini jurus apa? Santang. Dari mana? Dari mana? Mau santang. Mau santang. Mau santang. Santang apa? Mau santang. Harimau santang. Yang jelas ngomongnya, yang jelas. Duduk. Duduk yang jelas. Ya. Orang ini sudah bertobat kepada Allah. Ya. Ya Mas Sarojin, dengarkan saya. Jika kamu tidak mau ikut bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengazab kamu. Allah akan menghukum kamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa usiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semua keluar dari jurusnya, semua jurusnya. Ingat, ya Mas Sarojin, semua dalam jurus orang-orang ini keluar lewat jurusnya. Semuanya jurusnya keluar dan kalian keluar lewat jurus-jurus tersebut. Lompatlah kalian semua dari jurusnya. Ada berapa jurusnya? Semua ada berapa jurusnya dan kalian semua lompat dari jurus-jurusnya. Ingat, orang ini sudah bertobat kepada Allah, memutuskan perjanjian semuanya, perjanjian dengan kalian semua. Jadi kalian semua tidak boleh tinggal di tubuh orang ini. Ya ingat, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah bisa menghukum kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Semuanya jurusnya keluar. Keluarlah jurus kamu. Semuanya lompat lewat jurus-jurus kamu. Bersihkan jiwa orang ini dari jurus-jurus kamu semua. Ya Mas Sarojin, buka pintu lewat jurus-jurus kamu dan kalian semua keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات والأرض. Jurus apa itu? Udah keluar. Ya, kamu keluarin semua jurus kamu. Keluar Itu jurusnya, jurus ya. kamu terakhir hari ini. Keluarin semuanya. Itu keluar semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar lewat situ. Keluar lewat kedua tangan kamu. Allahu Akbar. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Mas Sarojin, dengarkan saya. Dengarkan. Ya. Ya kamu tidak mau keluar dari tubuh orang ini. Orang sudah bertaubat kepada Allah, maka kamu akan dilaknat oleh Allah. Kamu akan diazab oleh Allah. Semuanya keluar. Keluar dengan sukarela. Atau mau keluar dengan cara dipaksa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو الذي الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
Summa ruji'il basara karrataini yanqalibu ilaika khasi'an wa basir. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna Mereka-mereka yang punya ilmu. Kira-kira ilmu apa Pak tadi? Joget-joget apa itu ya? Ya, entah tari apa itu ya. Yang ada di benak saya bagaimana dengan dalang-dalang, ronggeng-ronggeng, kuda lumping dan lain-lain ya. Ya. Dan kita tidak boleh menghakimi, biarkan mereka mengetahui ciri-ciri yang ada di dalam tubuh tadi, ada nggak? Nah teman-teman semuanya, meskipun kita bukan pelaku praktisi kemaksiatan itu, ya, bisa jadi ayah kita, nenek kita. Nah ini pun bisa insya Allah disembuhkan dengan Al-Quran. Ya. Kalau yang begitu kayaknya nggak bisa dibekam ya Ustaz ya. Yang kayak barusan itu. Mengurangi. Bekam hanya mengurangi tapi tidak mengurangi tapi tidak menuntaskan secara sempurna. Ya begitu. Kalau misalkan bekam itu kan berlaku kepada penyakit yang memang sudah merusak jasad. Ya kalau saya perhatikan itu yang sudah merusak jasadnya, sudah ada luka gitu. Kalau penyakit seperti ini apa? Cuman emosi, pasti berkurang, tentu saja tensinya berkurang dan lain-lainnya, tapi jinnya tetap di dalam. Nah dengan Al-Quran ini Bapak Ibu semuanya bisa dibunuh, Allah alam bisawab, bisa dihancurkan seperti tikus-tikus tadi. Bahkan bisa melindungi kita, bisa bikin perisai gaib dari mereka dengan cara-cara yang syar'i. Baik, nampaknya ruangan semakin panas ya. Gimana? Masih ada yang ngantuk nggak? Ya, salah ya. Itu kekuatan niat Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan power pukulannya yang kencang, tadi hanya tepukan biasa, tapi dia begitu. Atau hanya bacaan tapi efeknya seperti ribuan panah yang menusuki jantungnya, begitu. Seperti ada bala tentara api yang menyerang dia sampai sekarat, begitu ya. Itu apa? Allah menunjukkan kehebatan Al-Quran ketika dibacakan dengan niat. Baik, dengan niat, dengan mengetahui musuh kita siapa. Allah menunjukkan real setannya seperti itu. Jadi itu bukan manusia lagi tapi setan. Begitu ya. Dalam diri manusia tersebut. Bapak Ibu, ini rekayasa atau bukan? Sangat sulit sekali mengatakan ini rekayasa karena ini asli. File aslinya pun masih ada di saya ya. Baik, yang ketiga, teknik yang ampuh Pak. Kita harus tahu caranya. Nah, ini insya Allah akan kita jelaskan dan kita praktekkan besok ya. Teknik-tekniknya ini ada beberapa teknik dasar. Ada 5 teknik dasar yang akan kita praktekkan, akan kita ketahui besok insya Allah. Kita pun akan praktekkan ya. Jadi selain pedangnya tajam, pegangannya kuat, tidak ada luka di tangannya, niatnya baik ya, niatnya kuat, kemudian juga ada teknik yang ampuh, kita kenali siapa musuh kita. Bapak sampai saat ini, sampai detik ini ada yang masih takut sama setan enggak? Kenapa kita takut sama setan? Nah, ini kan sebuah pertanyaan, Pak. Ketakutan adalah sesuatu yang alami, betul? Ketakutan adalah sesuatu yang alami, murni ada dalam diri semua manusia. Tapi untuk hal-hal yang wajar. Apa definisi ketakutan? Sebuah kondisi kita mengetahui tentang bahaya di depan. Misalkan saya jalan ke depan, di sini ada jurang 500 meter. Saya takut untuk melanjutkan karena ada jurang, begitu. Itu hal-hal yang wajar. Misalkan di depan saya ada ular sebesar ini, Pak, kira-kira saya takut nggak? Di sini ada ular berbisa, misalkan ini ular, Pak. Ular kobra, Pak. Takut nggak kira-kira saya? Saya tambahin deh, panjangnya 2 meter ini ular kobra di sini. Takut nggak saya? Normal nggak? Itu sesuatu yang alamiah karena mengetahui adanya bahaya di depan itu takut. Kalau setan ini kan tidak membahayakan, Pak. Di mana ceritanya ada yang mati digigit pocong? Ya, ada yang jantungan ditendang pocong? Nggak ada, nggak begitu. Itu hanya ketakutan yang tidak berlandaskan atau situasi rusaknya akal kita karena dirusak oleh sesuatu media yang membabi buta, padahal tidak ada ya. Baik, sekarang teman-teman, kalau ular ini di depan saya, kemudian saya pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu, kira-kira masih takut nggak saya? Enggak. Berkurang, tapi masih takut sedikit ya. Ada. Baik, kemudian ini saya lempar keluar, Pak.
Di Balai Dogon keluar, Pak. Keluar, di luar ada tembok yang mengelilingi saya, di atas, di bawah tidak ada sedikit pun celah. Di luar ada ribuan ular. Kira-kira takut nggak, Bu? Masih takut nggak? Masih. Meskipun ada tembok, saya tambah temboknya 5 lapis, Pak. Atas bawah, kiri kanan. Masih takut nggak? Tidak. Baik, sekarang kenapa takut? Karena temboknya tipis, Pak. Temboknya mungkin setipis layar ini, begitulah, setipis baju saya ini. Makanya kita takut, betul kan? Nah, beginilah manusia, ketika tembok imannya tipis, maka dia akan takut kepada setan. Ketika tembok imannya tebal, maka dia tidak akan pernah takut. Tidak akan pernah takut kemanapun. Kemanapun. Mau setan-setan di Papua, setan-setan di Cina, setan-setan di Guangzhou, di mana-mana sana mereka itu lemah. Ya, karena Allah sendiri yang telah memberitahukan, ya. Inna kaida kana syaitani dhaifan. Ya, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Ya, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Setan ini hal yang akan insya Allah menguatkan kita saat masuk ke dalam alam manusia. Ya, alam manusia ini alam apa? Alam materi. Itu dia butuh energi yang luar biasa. Sama seperti ketika manusia menyelam. Betul nggak Pak, butuh energi? Atau setidaknya butuh pasokan energi. Ini diperhatikan. Butuh tabung oksigen. Berapa lama kita mampu menyelam, Pak? Tanpa oksigen? 5 menit, betul nggak? 3 menit, bahkan 30 detik Pak standarnya. 30 detik kita bisa hidup di air, ya, tanpa tabung oksigen. Baiklah. Sama dengan ikan, Pak. Ketika ikan naik ke darat, dia berapa lama bertahan di darat? Tidak akan bertahan lama. Begitupun setan yang masuk ke alam manusia, dia tidak akan pernah bisa bertahan lama. Makanya setan-setan dalam film-film itu sebentar-sebentar kan munculnya kan, ya nggak? Nah, ya nggak? Bapak pernah nggak melihat pocong lagi ngobrol berdua gitu? Enggak kan? Curhat, masang strategi, enggak kan? Di film pun tidak ada begitu, ya, sedikit-sedikit. Kenapa? Demikian, setan masuk ke alam manusia butuh tenaga. Dan dia tidak bisa bertahan lama. Seperti Bapak Ibu semuanya, ikan naik ke darat. Baiklah, sekarang begini. Kalau Bapak seorang yang sakti di darat, turun ke laut, masih ada nggak kesaktiannya? Ada. Baik, ada yang punya jurus, Pak? Atau ada penyelam? Ada penyelam di sini? Baiklah, Bapak seorang penyelam unggul. Turun ke lautan, ketemu dengan paus, berantem dengan paus. Siapa yang menang? Paus. Kepastiannya hampir 100%, Pak, ya. Sekarang pausnya ke darat, berantem dengan Bapak, siapa yang menang? Ya Bapak, ya. Sama Ibu pun paus kalah, Bu, di darat. Dibiarin aja mati, begitulah bahasanya. Betul nggak? Kenapa paus tidak menang di daratan? Bukan alamnya. Bukan alamnya. Kekuasaan dia di laut, tidak di darat. Paham ya? Kenapa setan bisa bertahan lama dalam tubuh manusia? Karena dikasih makan, Pak. Itu dia. Makanannya banyak. Amalan-amalan itu termasuk semua hal-hal bentuk-bentuk kesyirikan, ya, dosa-dosa dan lain-lain. Itu dikasih makan, makanya kuat bertahan lama. Atau kita dukung, Pak. Marah sedikit, kita antar. Nah, ini dia. Hal-hal yang menimbulkan setan menjadi kuat. Baik, jadi sekarang kesimpulannya, saat setan terlihat di alam Bapak, di Sukabumi misalkan, itu kesempatan Bapak Ibu untuk menyiksa setan ini, membinasakan dia, seperti ikan yang sedang di darat. Ya, jangan takut ya. Itu saat-saat terbaik untuk melemahkan dia, karena berani-beraninya setan ini muncul di hadapan manusia. Begitu yang bertauhid itu, Pak, tidak lari. Kalau lari, dia akan ngejar kita. Nah, gitu dah. Ya, jadi kalau kita ngejar dia, setannya akan lari. Ya, siap ya? Siap. Salam tauhid. Nah, begitu, Pak. Karena mau tidak mau kita harus mempersiapkan ini dulu sebelum diruqyah. Kalau tidak begitu, maka kita tidak akan pernah menang, Pak. Karena kita takut sama setan. Nanti waktu praktek baru aja dibacakan sudah bereaksi, kitanya lari. Kalau saya senang, Pak, pasien bereaksi itu. Alhamdulillah, Al-Quran sudah berefek kepada jasadnya, setannya sudah muncul. Mau ngapain loh? Setannya sudah kepepet, baru dia bereaksi. Karena ada banyak orang yang diruqyah tidak tembus-tembus, karena setannya masih kuat.
Baik, saya lanjutkan Pak. Setan ditambah setan, ini formulanya ya. Hasilnya adalah setan. Ya. 7 setan ditambah 2 setan, hasilnya 1 setan tetap. Dan setan tidak punya pelindung. Sementara manusia punya pelindung. Siapa pelindung manusia? Allah ya. Pelindung setan siapa? Tidak ada. Pelindungnya iblis, dan iblis pun musuh Allah, musuh bebuyutan, musuh kita semua. Ya, Bapak Ibu semuanya begitu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah itu adalah pelindung kita yang akan mengajak manusia dari kegelapan menuju alam yang terang, ya, menuju cahaya. Nah, ini dia menjadi praktisi ruqyah, berarti menjadi musuh-musuh setan Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan ini harus siap. Siap tidak siap, karena setan sudah menjadi musuh kita sejak lama, ya. Baik ya. Ini konklusinya atau kesimpulannya, ada 5 rahasia. Yang pertama adalah kualitas suara. Yang kedua, niat dan keyakinan. Niat yang pertama untuk menyembuhkan, yang kedua tidak pernah lagi takut dengan setan, ya. Meskipun jangan berharap bertarung dengan setan, ya. Jangan. Karena mereka jahat. Kemudian teknik yang berikutnya, kita butuh teknik. Ya, dengan menyentuhnya, dengan menepuknya, dengan meniupnya, mengusapnya, ini akan diajarkan besok. Yang berikutnya, kenali musuh Anda siapa. Ya, musuh kita siapa? Setan. Kenali kelemahannya, kenali kekuatan kita. Kekuatan kita mana? Dekat dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin setan jauh. Ya. Berikutnya, hancurkan perisainya, Pak. Nah, perisai ini ada di dalam diri kita. Begitu teman-teman semuanya. Ini adalah 5 hal yang insya Allah akan menguatkan kita, ya. Untuk menghancurkan perisai dalam diri musuh atau dalam orang yang mau diruqyah, ini kita akan bahas besok, ya. Ada 5 hal, 7 hal. Pertama, kita harus mengubah konsep mahabbah. Kemudian taubatan nasuha, tentang pentingnya dan pengaruhnya terhadap ruqyah syariah. Kemudian memaafkan dengan sempurna, ya. Kemudian hijrah juga, move on, ya. Kemudian merubah fokus. Kemudian sabar dan sholat, kemudian menciptakan perubahan.